Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Tris, itu panggilannya. Dan ini tutorial ini saya tujukan bagi pecinta penilaian dengan menggunakan Google Form dan Spreadsheet. Penilaian menggunakan Google Form biasanya hasilnya itu ngacak gitu ya. Jadi ngacak berdasarkan waktu siswa itu mengerjakan. Ya, ini bisa terlihat di dalam spreadsheet. Nah, sekarang dan juga penilaian menggunakan Google Form itu kadang-kadang penilaiannya berulang. Jadi siswa itu nggak hanya mengerjakan sekali, dua kali, dan seterusnya. Atau bahkan ada siswa yang tidak mengerjakan dari tugas-tugas penilaian. Nah, pada kesempatan tutorial kali ini saya akan mencoba mengajarkan yaitu biar nanti penilaiannya itu bisa diurut ya sesuai dengan keinginan kita. Misalkan yang saya ajarkan nanti adalah penilaian yang nanti dengan menggunakan spreadsheet ini ya, yaitu berdasarkan pada nilai terbaik dari pengerjaan siswa. Nah, itu berdasarkan data penilaian di Google Form. Oke. Untuk tutorial kali ini saya tidak mengajarkan bagaimana nanti membuat soal-soal di Google Form-nya, tetapi saya akan langsung memberikan contoh saja dan kesempatan kali ini saya lebih fokus ke materi di spreadsheet-nya. Jadi di dalam pengolahan nilai sehingga hasil yang diinginkan itu bisa sesuai dengan daftar nama. Nah, ini adalah contoh penilaian yang saya lakukan untuk siswa kelas 8. Jadi penilaian 5 bab 2 koordinat kartesius. Jadi di sini ada penulisan nama lengkap sesuai absen, kemudian ditulis kelasnya. Kelas yang saya ajar kali ini adalah 8A dan 8B, kemudian nomor absen. Nah, nomor absen ini untuk meyakinkan di sini bahwa harus pengisiannya benar ditahan dulu ya, karena di sini ini wajib ya sudah yakin nomor absen benar, jadi ada pertanyaan seperti itu. Nah, sehingga diwajibkan seperti ini. Nah, setelah itu baru soal 1, 2 sampai dengan 10 ini soal yang saya buat dalam bentuk Google Form ya. Jadi ini soal-soal yang saya lakukan, saya tulis soalnya. Kemudian saya pakai screenshot gitu ya. Jadi di sini sudah dalam bentuk gambar. Ini soal yang ada di Google Form-nya sendiri ya. Nah, dari sini kita akan nanti memperoleh hasil setelah di-share melalui WA misalkan atau melalui Google Class ya sehingga siswa bisa menjawab permasalahan ini. Setelah Google Form tadi di-share ke siswa dan siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan, nah berikut ini adalah hasil respon dari siswa terhadap pertanyaan yang ada di tadi. Nah, ini dalam bentuk respon dari penilaian 5 koordinat kartesius tadi seperti ini. Nah, di sini kan pengerjaannya itu berdasarkan waktu. Waktu mengerjakan siswa ya. Jadi timestamp, kemudian ada skor. Di sini ada 10 soal. Ini poin yang diraih oleh siswa, nama siswa yang dia menuliskan namanya, kelas dan nomor absen. Nah, ini pertanyaan tadi yakin benar atau tidak dan ini adalah jawaban siswa berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tadi. Ya, ini adalah respon siswa dari pertanyaan yang ada di Google Form. Ya, nah setelah ini ya kita akan mengolah berdasarkan karena saya mengajarkan kelas 8A dan 8B. Dari form respon C1, di sini saya mau menambah lagi yaitu sheet berikutnya yaitu sheet 2. Ya, jadi saya tinggal plus, kemudian ada sheet 2. Nah, pada sheet 2 ini saya sudah membuat cara sehingga hasilnya itu adalah bisa urut. Nah, pertama yang kamu lakukan adalah di sini waktunya. Jadi kita beri waktu
Kemudian waktu di sini adalah saya tulis 111 karena ini adalah data siswa. Ini adalah skor ya. Nah, untuk kesempatan ini di dalam data siswa. Jadi yang pertama adalah kamu mengcopy daftar nama siswa ya, 8A dan 8B. Jadi ditulis di atasnya di sini ya, di 8A 8B. Kemudian di sini kamu beri skor 0. Ini nama siswa ya. Diberi skor 0 ya untuk data awalnya. Jadi ini ada skor 0. Kemudian setelah kita kopikan, maka yang ini kita letakkan di sini. Setelah di bawahnya daftar nama ini ya. Saya membuat import string ya. Jadi ini import string ya. Jadi untuk melakukan import string berarti caranya adalah, nah, untuk membuat import string yang pertama adalah kamu blok ya. Jadi di blok untuk sheet ini sampai dengan nomor absen ya. Jadi waktu, skor, nama, kelas, dan nomor absen ini di blok. Kemudian klik kanan dari mouse itu pilih ini get link to this string. Get link diklik. Nah, seperti itu. Kemudian kita masuk ke sini ya. Kemudian di sini kita tulis ya import string. Jadi di sini ditulis sama dengan import string. Nah, ini akan muncul tulisan import string ya. Nah, ini ada import string. Nah, kemudian kamu beri tanda petik 2 ya. Setelah itu Ctrl V ya, kamu lakukan tulis import string. Setelah itu beri tanda petik 2, kemudian Ctrl V paste itu ya. Ctrl V tekan sehingga muncul seperti ini. Kemudian kamu lihat di belakang ini ada penghubung dan ya. Jadi kamu lihat dari belakang itu ada dan ya. Kemudian dari dan ini kamu akhiri dengan ya tanda petik, koma, tanda petik, terus setelah ini diganti kamu tulis form responses 1, form responses 1, kemudian tanda seru, setelah itu areanya. Jadi di sini areanya saya buat melalui A2 sampai E. Kemudian kamu di belakangnya ini kamu beri tanda petik kedua. Jadi di sini tanda petik kedua seperti ini, enter. Ya, silakan. Ini nanti import string, tanda petik, kontak. Kemudian dari dan tadi diputus, ganti itu. Setelah itu di enter. Nah, ini akan loading. Nah, ini sudah data masuk. Nah, seperti ini. Jadi kita sudah mengimport data untuk sheet 2-nya berdasarkan from responses 1, data siswa tadi. Nah, setelah itu ya, kita masuk ke sini. Nah, ini sudah saya buatkan, yaitu ada query. Jadi mengurutkan. Ya, jadi ini saya besarkan, ada query. Ya, maksudnya begini, kita menggabungkan dua data nilai ini, ya. Ini keseluruhan siswa, kemudian ini adalah siswa yang mengerjakan. Ya, jadi kita akan menggabungkan data siswa, ya, data siswa kemudian dengan data siswa yang mengerjakan. Ya, jadi dengan menggunakan import string tadi ini. Nah, kalau sudah, sekarang kita lihat ke atas ya. Nah, yang pertama dilakukan karena siswa kadang-kadang menuliskan nomor absen itu
dengan menggunakan 02, 03, 04 seperti itu. Nah, seperti ini. Ini siswa menulis 06. Ini tidak bisa diolah nanti. Maka kamu melakukan penyesuaian yaitu dengan menuliskan ini ya. eh, saya besarkan ya. Ya, saya membesarkan tulisan yang ada di sini yaitu di kolom sini ini. Nah, kolom ini itu di sini itu adalah ya E2 ini. E2 dikurangi E2, jadi ini angka ini dikurangi dengan E2 ditambah E2 lagi. Jadi ini ditulis E2 dikurangi E2 jadi 0 ditambah dengan E2. Sehingga nanti dari sini untuk ini pekerjaan siswa yang menuliskan dengan absen 06. Nah, ini ada siswa mengerjakan dengan absen 06, maka dia akan terus jadi bilangan, jadi number ya. Jadi posisi number 6, nomor 6 gitu. 06 jadi 6. Ya, ini adalah merubah dulu sehingga siswa yang menulis absen kalau nulis 6 sendiri langsung otomatis ya. Jadi misalkan seperti ini 09 akan jadi 9. Itu caranya. Jadi caranya tinggal pengurangan. Nah, kemudian dari sini kita akan mengurutkan ya. Nah, berikutnya ini adalah mengurutkan ya. Mengurutkan berdasarkan nomor absen ya. Jadi berdasarkan nomor absen, kemudian nama serta skor ya. Jadi nanti siswa yang sudah mengerjakan akan terurut. Nah, contohnya di sini saya belajar ini dari tutorial yang ada di YouTube tetangga gitu ya. Jadi yang kamu tulis di sini di 8A ini query. Jadi ini saya besarkan di sini yaitu query ya. Jadi query kurung sheet 2. Jadi yang sheet 2 ini. Jadi sheet 2 ini kita ambil sheet 2 tanda pentung gitu. A2. Jadi dari data ini A2 yang di sini sampai dengan F terakhir. Jadi A2 sampai F terakhir ini. Ya. Jadi ini kelas absen F yang terakhir ini. Kemudian tanda petik koma, tanda petik select, kita mengambil data yang D, jadi mengurutkan. Nanti di sini itu akan urut. Pertama adalah kelas D, kemudian F absen, absen yang number ya. Absen yang number tadi. Kemudian C nama ya, nama dan terakhir adalah B, skor. Ini ada tanggal. Nah, itu. Jadi sekarang mengurutkan yang pertama adalah kelas, kemudian F, absen, C nama, kemudian skor B. Di mana where is not null A. Jadi awalnya ini yang A, data awal ini A di sini. Karena ngambilnya di sini dari A2 sampai dengan F. Where is A, where A is not null, order by. Jadi ini diurutkan berdasarkan ini urutannya di sini. Jadi D, F ya. Pertama adalah kelas, kemudian urut absen, kemudian nama. Nama ini bisa dipakai, bisa tidak. Ya, bisa cukup ini juga nggak apa-apa. Kemudian berdasarkan skor. Ascending, ASC. Dia urut dari yang kecil ke besar. Saya pakai ascending, bukan descending. Saya pakai ascending ini. Jadi ini juga saya hasil belajar di tutorial yang ada di YouTube lain. Nah, dari sini maka akan muncul ya, setelah ditulis ini akan muncul sehingga siswa yang mengerjakan itu akan muncul 2 kali kayak gini. Ya, ini adalah siswa yang mengerjakan. 0 ini adalah daftar nama, ini adalah dia memperoleh skor 9. Ya, 8A, absen 3, ini absen 4. Nah, ini akan berubah. Nah, ini sekarang kita sudah memperoleh data di mana siswa yang tidak mengerjakan maka akan skornya muncul 0.
ataupun siswa mengerjakan misalkan, tapi dia tidak ada yang benar, maka kita anggap dia tidak mengerjakan. Jadi ini 0 ya. Nah, kemudian setelah dari sini kita lihat kunci-kuncinya. Nah, ini adalah setelah kita mengurutkan, jadi pertama adalah mengisi biar tidak kosong datanya. Kemudian yang berikutnya adalah mengolahnya. Mengolahnya. Langkah mengolah yang pertama di sini. Di sini ya, menggabungkan data 8A dengan 1. Jadi ini untuk mengurutkan nantinya. 8A1. Jadi ini tinggal menuliskan yaitu G ini G2 dan gitu ya. Ya, ini saya besarkan. Jadi yang saya tulis di K ini di sini letaknya itu adalah G2. Jadi saya tinggal menulis sama dengan, jadi ini saya perbesar dari yang ada di sini ini sama dengan G2 dan H2. Jadi ini akan muncul 8A1, 8A2 demikian seterusnya ya. Jadi ini akan muncul urutan ya, di sini akan ada 8A2 dan seterusnya sampai dengan nomor absen terakhir. Nah, kemudian di sini ada logika. Setelah 8A, 8B di sini kita munculkan logika. Ya, ini sudah saya besarkan isinya yang ada di sini nih. Yang ini saya besarkan jadi bentuknya seperti ini. Jadi kamu tinggal menuliskan if jika K2 sama dengan K3 ya. Jadi di sini jika K2 jadi yang ini sama dengan K3, jadi ini sama dengan ini, maka akan bernilai 1. Kalau tidak, dia bernilai kosong. Ini kuncinya di sini. If K2 sama dengan di sini, kamu tinggal menuliskan sama dengan if K2 sama dengan 1, 0 di sini. Nah, ini ya, begitu ini sama 8A3, 8A akan tertulis dia 1. Ya, tetapi jika tidak sama dengan bawahnya, ini akan tertulis 0. Absen ini tertulis 1. Ya. Terus kalau sudah di sini membuat logika lagi ya. If L2 ya sama dengan 0, ininya sama dengan 0, maka kamu tinggal ngambil nama berdasarkan data yang ada di sini. Ini sama dengan G2. Ya. Jadi jadi ini berikutnya ngambil ini data kelasnya ini. Ya, jadi saya ulangi di sini kamu tulis if L2 sama dengan 0, sama dengan kelas ini G2, kalau koma titik tanda petik kosong tanda petik gitu, di sini. Ya, jadi datanya kosong. Sama dengan ini yang berikutnya if L2 sama dengan ya, if L2 sama dengan 0 maka sama dengan ini. Kalau kosong akan tuliskan ini. Ya. Demikian juga yang ini ya. If ya di sini if. Nah, ini saya besarkan tulisan yang ada di sini. Di Ahmad Ramisi if L2 yang ini sama dengan kosong, maka dia akan mengambil nama ini di I2 ini ya. Jadi ini I2, kalau tidak tanda petik kosong tanda petik. Jadi seperti ini nulisnya. Maksudnya seperti ini. Nanti jika dia tertulis 1, nah ini ya. Jika tertulis 1 di sini ini, maka dia tidak akan muncul jadi kosong. Ya, jadi ini akan kosong seperti ini. Karena di sini angkanya 1. Tapi kalau 0, maka akan muncul artinya ya, ini logikanya. Jadi urutannya seperti itu. Ya, jadi akan muncul seperti ini. Ya. Nah,
Jadi kalau 0 dia akan tertulis, tapi nanti kalau kamu menggunakan logika yang lain, misalkan yang pertama yang dipakai, maka di sini akan diubah. Ya, if L2 sama dengan 1, maka akan muncul ini. Artinya yang dipakai itu data awal. Ya, untuk ini. Ini tuh lain lagi. Jadi untuk yang ini kita pakai dengan siswa yang mengerjakan, ya, dengan kita mengacu pada poin tertinggi. Jadi siswa kalau misalkan dia mengerjakan 2 kali, 3 kali dan dia memperoleh nilai yang baik, maka yang dipakai adalah nilai yang terbaik. Nah ini, jadi logikanya. Nah ini adalah sama dengan skornya tadi, jadi pakai if. If L2 sama dengan 0, maka ngambil skornya ini. Ya, kalau tidak dia akan kosong seperti ini. Jadi siswa yang sudah mengerjakan, maka skor yang diambil itu adalah skor terbaiknya di sini. Jadi yang kalau 0 tadi sudah dibuang. Nah ini. Nah selanjutnya langkah yang terakhir yaitu dari data yang bolong-bolong ini kan datanya bolong-bolong. Nah itu kita urutkan lagi, jadi biar tidak bolong-bolong. Nah jadi ini di sini ya kita menggunakan tulisan ini lagi, sudah saya besarkan ya. Jadi ini yang di sini ini adalah isinya ini ya, query ini ya, query saya besarkan ini. Jadi query, jadi ini mengurutkan ya, query sheet 2, jadi sheet 2 ini dari dari ini, M2 ini ya, dari M2 ini sampai dengan P ya, di sini MNP sampai skor ini ya. Jadi dari M sampai P itu yang mau kita urutkan. Jadi pertama sheet 2 tanda pentung M2 sampai dengan P, select MNOP. Jadi ini sudah urut ya. Kelas, absen, nama, dan sampai dengan skor. Where is M? Di mana M ini ya is not null. Order by diurutkan, jika tidak kosong diurutkan, yaitu kita mengurutkannya adalah melalui nama, nomor kelas, absen, MN, kemudian nama dan skor. Ya, P itu adalah skor urutan P. Nah, sehingga dari sini setelah kita tulis ini nanti akan muncul ini. Ya, jadi ini akan begitu ini ditulis nanti maka akan keluar data. Jadi kalau sebelumnya ya datanya ini bolong-bolong karena ini adalah memisah siswa yang sudah mengerjakan dan belum. Nah, sekarang datanya sudah jadi urut seperti ini. Ya. Nah, di sini sudah ada nama siswa dan berdasarkan skor. Jadi ini sudah urut semua siswa yang mengerjakan ya. Kemudian yang 0 ini adalah yang tidak mengerjakan. Jadi ini ada keterangan 00 ini adalah siswa yang memperoleh nilai 0, artinya dia belum mengerjakan. Ya. Nah, berikutnya adalah di sini itu saya menguji kebenaran data. Jadi kadang-kadang siswa masih ada yang salah di dalam menulis nomor absen. Ya, jadi salah nomor absen. Ya, maka nanti di sini untuk ngeceknya adalah saya membuat logika. Jadi di sini if t ini sama dengan data nilai ini dibandingkan dengan data namanya, daftar nama yang ini. Nah, ini yang di Ahmad Ramsi ini sama ya. Jadi dengan C ya, C. Di sini ada logika jika if ya T ini T2 sama dengan C2, kalau sama kita beri keterangan 1. Kalau sama beri keterangan 1, kalau tidak sama itu dikasih 0 ya. Jadi misalkan di sini ini ngecek oh Frilia ini ada penulisan hanya masalah koma saja, apa masalah dia kelebihan belakangnya. Jadi di sini itu dia ngasih spasi sehingga seolah-olah tidak sama. Atau saya contohkan sekarang misalkan ini saya mau ubah ya, yang mengerjakan aja. Misalkan Aulia Putri ini
Misalkan saya contohkan ini untuk contohnya jika ada siswa ini Aldorino ini misalkan ini 8A absen 3 ini mau saya ubah menjadi absen 4 misalkan. Dia itu salah nulis gitu, salah nulis absen ini ya. Maka setelah ini kita cek bagaimana dampaknya. Kejadian tadi ya Aldorino ini dia itu salah absen yaitu seharusnya 3 ketulis nomor 4 tetapi karena Aulia Putri itu skornya lebih tinggi ya maka dia tidak berpengaruh terhadap Aulia, tapi yang nanti dirugikan dirinya sendiri. Nah, ini kita bisa cek ya kesalahannya itu di sini ya. Ini yaitu Aldorino ini akan berkumpul dengan Aulia karena di sini urut absennya 4 ya. Nah, tetapi di sini karena urutan nama maka ini tidak masuk akhirnya jadinya. Itu kasus pertama karena kesalahan nomor absen. Sekarang kita lihat kesalahan nomor absen yang karena siswa yang lain itu tidak mengerjakan misalkan. Nah, saya isi misalkan di sini Aldo Rido ini salah menulis ke seharusnya 3, salah menjadi 2 misalkan seperti ini. Nah, saya ganti ini menjadi 2. Dia sekarang salah di absen 2. Sekarang lihat pengaruhnya. Nah, jika ada kesalahan seperti ini, dia absen 2, maka yang seharusnya tidak mengerjakan ini jadi mengerjakan. Ya, dan tapi di sini ada keterangan bahwa dia jadi 0. Di sini angkanya 0. Nah, kalau 0 nanti di logika, ya, jika V2 ini sama dengan 1, kosong, tetapi kalau dia berisi 0, maka akan muncul siapa seharusnya. Jadi Aldorino ini ada kesalahan karena dia seharusnya yang ada di sini adalah Adinda Sukma. Ya, jadi if yang di sini angka tulisannya adalah if ya, ini V2 atau V1, V2 di sini adalah 1, angkanya 1 maka kosong. Tetapi kalau tidak tidak ada angkanya ya, maka akan berisi nama yang ada di daftar nama semula. Contohnya di sini. Kejadian pada Aldonido ini karena ada kesalahan nomor absen sehingga akan ada keterangan di sini ya bahwa ini sebenarnya adalah punyanya Adinda Sukma. Nah, ini dengan cara yaitu di sini membuat keterangan if ya jika sama daftar nama sama dengan C itu sudah dijelaskan tadi. Kemudian di sini tinggal membaca ini. Kemudian 0 di sini adalah if 0 skornya 0 kamu beri keterangan if gitu ya. Jadi ini pakai logika-logika seperti itu. If yang ini UVU sama dengan 0, maka kamu tulis 0, kalau tidak kosong seperti ini. Nah, ini sekarang kita kembalikan lagi. Jadi kalau ada kesalahan seperti ini, maka langkah yang harus kita lakukan adalah membenahi data awalnya. Jadi di sini di penilaian ini kita benahi siswa ini Aldorino adalah absen 3. Ya, kita benahi seperti ini sehingga kita sudah lihat dampaknya sekarang ya. Nah, dengan pembenahan tadi maka akan kembali ke semula. Jadi di sini, jadi kalau ada kesalahan seperti tadi ya, kita akan bisa lihat sebenarnya Aldolino adalah absennya 3, 8A3. Maka kita bisa benahi dan hasilnya seperti ini. Ya. Jadi itu adalah logika-logika yang ada di keterangan di sini. Ini adalah untuk apa? Mengurutkan sehingga sekarang kita sudah memperoleh penilaian di dalam Google Form itu yaitu yang urut yang dituangkan di spreadsheet sehingga kita bisa mengurutkan sesuai dengan daftar nama sekarang tidak acak lagi berdasarkan penilaian terbesarnya. Demikian tutorial pengolahan nilai menggunakan Google Form yang disesuaikan sehingga nilainya yang dituangkan di spreadsheet itu bisa urut sesuai dengan nomor absen yaitu dengan menggunakan import ring. Jadi ada import ring, kemudian menggunakan query. Query
di dalam spreadsheet, yaitu untuk mengurutkan. Silakan kamu bisa mencoba-coba dengan menggunakan import ring seperti tutorial yang saya buatkan, kemudian dengan query untuk mengurutkan. Sehingga nanti siswa yang mengerjakan dan belum mengerjakan itu nanti dipilah-pilah dan kemudian terakhir adalah diurutkan sesuai dengan daftar nama. Mudah-mudahan bisa membantu. Maaf karena memang tutorialnya agak sulit, banyak menggunakan logika-logika, sehingga mudah-mudahan bisa bermanfaat, sehingga yang menggunakan penilaian dengan aplikasi Google Form bisa memperoleh hasil yang urut sesuai dengan daftar nama. Oke, semangat. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.